Saya mau nanya opini kamu tentang satu hal lagi viral. Ada seorang namanya apa, selebgram atau whatever it is, yang mungkin kamu nonton gak sih yang dibilang Ya, donatur? Ya. Apa kata-katanya? Selain donatur dilarang ngatur. Dilarang ngatur. Gimana nih opini kamu dengan ternyata, maksudnya deh, bukan cuma Instagram ini loh, maksudnya ternyata banyak perempuan di luar itu sadar juga Syifa, bahwa mereka tuh mikirnya kayak begitu loh. Tapi menurutku, ini kalau personal take aku nggak mau mempunyai mindset di mana aku menggantungkan value aku tuh ke laki-laki. Mau mereka memutuskan untuk menikah muda dan menjadi ibu rumah tangga, there's nothing wrong with that. Correct. Gak ada salahnya dengan tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga as long as they're happy about it. Jadi gini, menurutku, women can be whatever they want. As long as it's a good thing and as long as they're happy about it. Gak ada salahnya dengan tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga as long as they're happy about it. And it's their life choice. Kehidupan ini emang butuh uang, tapi we were so much more than uang. Selain donatur, dilarang ngatur. Ketika Syifa Haju bicara soal harga diri perempuan di tengah sorotan sosial, bayangkan sebuah ruangan sunyi. Di dalamnya, seorang perempuan muda duduk tegak dengan mata yang menatap jauh. Bukan ke masa lalu, tapi ke masa depan yang ia ciptakan sendiri. Ia tak sedang menunggu izin. Ia sedang menentukan arah. Dan saat suara hati mulai lantang, muncullah satu kalimat yang membelah opini publik seperti petir di langit tenang. Selain donatur, dilarang ngatur. Kalimat ini bukan hanya sekadar sindiran di media sosial. Ia adalah sumbu meledakkan perdebatan tentang siapa yang layak mengatur hidup perempuan dan sejauh mana otonomi itu bisa dipertahankan di tengah standar ganda masyarakat. Lalu datanglah Syifa Haju, aktris muda yang tak hanya dikenal karena paras ayunya, tetapi juga karena pikirannya yang cerdas membuka percakapan baru dari sudut yang lebih dalam, lebih manusiawi. Dalam sebuah perbincangan hangat bersama pengusaha dan kreator konten Grace Tahir, Syifa menyentil akar dari masalah yang seringkali terbungkus rapi dalam nasihat baik dan niat melindungi. Kamu nonton gak sih yang dibilang donatur? Apa kata-katanya? Selain donatur dilarang ngatur. Dilarang ngatur. Ia tak bicara untuk menantang, tapi untuk mengingatkan bahwa nilai seorang perempuan tak bisa diukur dari siapa yang menafkahinya, melainkan dari siapa dirinya dan bagaimana ia memilih menjalani hidupnya. Menurutku, perempuan bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan, selama itu hal yang baik dan selama mereka bahagia dengannya. Jelas Syifa, dalam kutipan yang kini viral lewat akun TikTok @pendamping. Hidupku menembus jeruji ekspektasi. Ungkapan selain donatur, dilarang ngatur muncul bukan tanpa konteks. Ia lahir dari kelelahan kolektif perempuan yang merasa terus-menerus dikontrol, diatur, bahkan disalahkan, meski hidupnya sepenuhnya ditopang oleh kerja keras sendiri. Ungkapan itu menjadi bentuk pembelaan, sekaligus pengingat. Jangan atur jika kamu tidak menanggung beban hidupku. Namun, Syifa tidak berhenti di permukaan. Ia membawa diskusi ini ke tempat yang lebih teduh, ke ruang di mana pilihan hidup perempuan tak perlu selalu dikaitkan dengan pembuktian atau pembangkangan. Kalau ada perempuan yang ingin menikah muda dan jadi ibu rumah tangga, itu sah. Kalau ada yang ingin fokus karier dan belum ingin menikah, itu juga sah. Yang penting, itu pilihan mereka sendiri. Tambahnya, psikolog sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Diah Kristiani, mendukung pandangan ini. Menurutnya, kebebasan memilih bukan hanya tentang hak, tapi juga tentang identitas. Perempuan yang diberi ruang untuk menentukan jalannya sendiri cenderung memiliki kepercayaan diri lebih tinggi dan lebih sedikit mengalami konflik internal, ujarnya dalam jurnal Indonesian Journal of Gender and Social Behavior 2024. Apakah donatur selalu berhak mengatur? Mari kita gali satu pertanyaan yang membuat frasa donatur jadi begitu menggelitik. Benarkah mereka yang memberikan uang punya hak absolut untuk mengatur? Benarkah mereka yang memberikan uang punya hak absolut untuk mengatur? Grace Tahir, seorang pebisnis sukses dan ibu dari 3 anak, punya pandangan tegas. Dalam podcastnya, ia menyoroti bahwa peran sebagai pemberi nafkah
tak otomatis menghapus hak otonomi pribadi seseorang. Memberi nafkah bukan berarti memberi kendali. Jika itu terjadi, relasi berubah menjadi transaksional, bukan emosional. Tegasnya, dalam konteks budaya patriarki yang masih kental di Indonesia, hubungan seringkali dikotakkan dalam peran-peran klasik. Laki-laki sebagai pemberi, perempuan sebagai penerima. Namun perubahan zaman memaksa redefinisi. Di masa kini, perempuan pun menjadi donatur bagi dirinya sendiri, pasangannya, bahkan keluarganya. Lalu, jika perempuan sudah mampu berdiri di atas kakinya sendiri, bagaimana masyarakat menyikapinya? Dengan dukungan atau kecurigaan? Dari Korea ke Hollywood, ketika perempuan bicara hak atas hidupnya, fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Korea Selatan, aktris Kim Ji-won dalam wawancara dengan Elle Korea 2023 menyatakan bahwa ia memilih tidak menikah demi fokus pada karier dan pencarian jati diri. "Aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sebelum berbagi hidup dengan orang lain," katanya. Di Hollywood, Emma Watson pernah mempopulerkan istilah self-partnered, sebuah pernyataan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari status hubungan, melainkan dari koneksi personal dengan diri sendiri. Apakah ini berarti perempuan harus menolak pernikahan, ketergantungan, atau tradisi? Seperti kata Shiva, semua kembali pada pilihan sadar. Dan dalam dunia yang seringkali memaksakan arah, pilihan yang disadari adalah bentuk pemberontakan paling elegan. Jadi, siapa yang berhak mengatur? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab sekali lalu selesai, tapi untuk terus dipikirkan, terus ditantang, karena dunia terus berubah. Dan nilai-nilai kita ikut berubah bersamanya. Mungkin kita tak butuh banyak aturan, hanya satu kompas. Apakah yang kita lakukan membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan sejati? Bukan kebahagiaan yang dibentuk oleh orang lain, tapi yang tumbuh dari dalam. Bagaimana jika perempuan tidak perlu selalu membuktikan diri cukup menjadi dirinya sendiri? Dan itu sudah cukup. Akhir kata, tentang pilihan dan keberanian menjadi diri sendiri. Dalam lautan opini yang berisik, suara Shiva Haju hadir seperti bisikan yang menenangkan. Bukan untuk melawan arus, tapi untuk mengingatkan bahwa kita semua punya arah sendiri. Tak ada yang lebih berdaulat atas hidup seorang perempuan selain dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, kita bukan makhluk yang harus selalu dipahami. Kita adalah makhluk yang harus diizinkan memilih. Dan jika pilihan itu tak merugikan siapapun, lalu mengapa masih ada yang merasa berhak mengatur? Lalu kamu sendiri apa? Kamu sudah menjadi donatur dalam hidupmu? Atau masih mengizinkan orang lain mengatur arahmu? Yeah.